Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi ati nafsi hudaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha summa amma ba'du. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di subuh hari Sabtu ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat wal afiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tema kita pada subuh Sabtu ini adalah amalan-amalan di 10 terakhir di bulan Ramadan. Mengingat bahwa pada hari ini insya Allah hari ke-21 di bulan Ramadan 1443 Hijriah, maka ada baiknya jikalau kita mengingatkan amalan-amalan apa saja yang selayaknya kita lakukan agar supaya betul-betul niat yang kita lakukan atau amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di Ramadan ini kita tercatat sebagai hamba-hambanya yang betul-betul beruntung, tidak merugi, mendapatkan takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk mempergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, langsung saja bahwa amalan-amalan yang selayaknya diperhatikan di bulan suci Ramadan, wabil khusus di 10 terakhir di bulan Ramadan, pertama adalah al-i'tikaf atau yang disebut dengan i'tikaf, luzumul masjid. Kita masuk ke dalam masjid, berdiam diri di dalam masjid. Untuk apa? Bukan untuk tidur, bukan untuk bercerita, tapi kita masuk masjid dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitas ibadah yang bisa kita kerjakan di dalam masjid kita kerjakan. Dari amalan wajibnya seperti mendirikan sholat 5 waktu ketika waktunya telah tiba, lalu memperbanyak sholat-sholat sunat, memperbanyak ibadah-ibadah yang lainnya. Al-i'tikaf, beriktikaf di dalam masjid. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. I'tikaf ini Allah Subhanahu wa taala anjurkan bukan hanya kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'tikaf telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dulu semenjak Nabi Ibrahim alaihi salam. Di dalam Al-Qur'an mengisyaratkan hal demikian. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil janji kepada Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail alaihi salam untuk menjaga kesucian Masjidil Haram, untuk menjaga kesucian Baitullah. Untuk siapa? Untuk orang-orang melaksanakan ibadah li ruku, orang-orang yang ruku di sana, yang sujud di sana, yang tawaf di sana, wal akifina warruk'is sujud, dan orang-orang yang beriktikaf di dalam masjid.
Jadi Bapak Ibu, jangan kita pikirkan bahwa iktikaf itu hanya di zaman kita, hanya pada umat Nabi Muhammad saja. Tidak, iktikaf itu dari zaman-zaman dulu sudah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berapa lama Ustadz iktikaf itu? Sejam? Bisa tak kira-kira? Karena waktu kami cuma sejam. Ustadz boleh tak kira-kira cuma setengah malam, jam 12 kami pulang? Atau bisa tidak beberapa saat saja di waktu siang dan lain sebagainya? Maka para ulama berbeda pendapat masalah ini Pak. Tapi yang paling kuat dalilnya bahwa iktikaf itu berapapun waktunya, jikalau kita niatkan lillah adalah itu iktikaf. Contoh misalnya, dari tadi kita masuk masjid, anggap saja jam 4 subuh. Selain kita niat untuk melaksanakan ibadah sholat subuh di masjid, kita juga niat untuk iktikaf di dalam masjid. Nanti mungkin karena siang ada kerjaan, jam 9 kita pulang. Misal jam 9 pagi kita pulang. Tapi dari setelah subuh sampai jam 9 bukan dipakai untuk tidur Pak ya. Dipakai untuk beribadah, membaca Al-Quran kah, atau sholat duha kah, atau berzikir kah, dan lain sebagainya. Maka walaupun hanya beberapa jam saja, maka ketika niat kita iktikaf, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat itu sebagai amalan iktikaf. Tapi lebih bagus lagi, seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi beriktikaf itu di 10 terakhir bulan Ramadan. Di 10 terakhir di bulan Ramadan, beliau iktikaf, tidak berenggut dari masjid, tidak keluar dari masjid, kecuali hajat-hajat tertentu. Misalnya mau buang hajat kan tidak bisa dalam masjid. Tidak bisa dalam masjid. Mau tak mau harus keluar terlebih dahulu ke masjid. Ya. Bahkan karena rumah baginda Nabi SAW berdampingan dengan Masjid Nabawi di kota Madinah, maka hanya sahur saja masuk ke rumah, setelah itu datang lagi ke masjid untuk melanjutkan iktikafnya. Kalau seperti itu yang kita kerjakan, tidak jadi masalah. Keluar masjid hanya untuk melaksanakan hajat-hajat penting. Hajat-hajat penting, bukan mau keluar mau kemana, ke 16 dulu nyari pasar, dari nyari baju baru dulu misalnya, baru setelah itu lanjut lagi. Kalau itu memulai kembali iktikaf, tidak melanjutkan tapi memulai kembali iktikaf dari iktikaf sebelumnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa ketika datang 10 terakhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, mengencangkan tali pinggangnya. Maksudnya tidak dia datangi lagi istri-istrinya. Tidak dia datangi istrinya. Hanya di masjid saja dia kerjakan. Hanya di masjid saja dia berluzum, beriktikaf di dalam masjid. Tidak datang ke rumah istri-istri beliau. Ya, walaupun di waktu malam, uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum. Di waktu malam halal bagi kita untuk mendatangi istri-istri kalau memang hajat, ya. Tapi kalau di waktu kita beriktikaf, maka tidak diperkenankan untuk mendatangkan istri. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 Allah berfirman, uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr summa atimmus siyama ila al-lail wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan pernah kalian mendatangi istri-istri kalian ketika kalian sedang beriktikaf di dalam masjid. Jadi itu iktikaf. Jadi itu iktikaf, ya. Berdiam diri di masjid untuk melaksanakan aktivitas ibadah. Ya, aktivitas ibadah. Tidak ada misalnya, Ustadz boleh tidak kami hanya ini saja yang kami kerjakan, kami hanya mau ngaji saja. Setelah melaksanakan ibadah
sholat 5 waktu misalnya, saya mau ngaji saja, silahkan. Atau saya mau sholat sunnah terus, silahkan. Selagi bukan waktu yang terlarang, silahkan. Atau mau apapun yang penting itu bernilai ibadah di sisi Allah, maka silahkan untuk kerjakan di dalam masjid. Apalagi mohon maaf kalau masjid memang telah misalnya menyiapkan makan dan minum misalnya, itu jauh lebih baik agar supaya jamaahnya tidak lagi dibingungkan tentang bagaimana sahurnya, bagaimana berbukanya, karena misalnya masjid telah menyediakan itu semua. Ya, apalagi kalau mau kamar mandi, para sinilah dekat. Setelah itu masuk lagi. Kalau masalah makan dan minum, sahur dan berbuka mungkin disiapkan oleh masjid. Itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu poin pertama, amalan yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah masuk di 10 terakhir di bulan Ramadan yang bernama i'tikaf. Yang kedua Bapak Ibu, amalan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk di 10 terakhir di bulan Ramadan adalah al-iktsaru min qiyamil laili. Beliau memperpanjang solat malamnya. Beliau memperpanjang solat malamnya. Kalau biasanya Nabi setelah solat tarawih selesai, nanti dilanjutkan nanti ketika jam-jam 1:30 atau jam 2 untuk qiyamul lail. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak dan memperpanjang solat malamnya. Makanya Pak Bu, kalau di Madinah tempat saya kuliah dulu, atau di Makkah Al-Mukarramah, ketika sudah masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, setelah sholat tarawih tidak ada witir di masjid. Setelah tarawih tidak ada witir di masjid. Jadi setelah rakaat ke-20 selesai, bubar. Kapan witir nanti di sholat witir lagi? Nanti ketika jam 1 bangun lagi, tahajud lagi bareng-bareng di Masjidil Haram, tahajud lagi bareng-bareng di Masjid Nabawi. Setelah tahajud kurang lebih jam 3 baru ditutup dengan sholat witir dan kunut. Setelah itu baru makan, minum, sahur, maksudnya siap-siap untuk berpuasa di esok hari. Kenapa? Karena sudah masuk di 10 terakhir di bulan Ramadan. Tapi kalau dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 20 Ramadan, itu setelah sholat tarawih 20 rakaat lalu ditutup dengan witir. Ditutup dengan witir bagi orang yang ingin sholat witir. Tapi yang tidak mau sholat witir juga boleh untuk mungkin mau melanjutkan sholat malamnya. Tapi ketika sudah masuk di tanggal 21 Ramadan, memang imam Masjidil Haram dan imam Masjid Nabawi tidak menyelenggarakan sholat witir setelah sholat tarawih, tapi witirnya nanti setelah tahajud. Witirnya nanti setelah tahajud. Kenapa? Karena ingin mencontoh baginda Nabi, memperlama, memperpanjang, memperbanyak qiyamul lail di malam-malam bulan Ramadan, wabil khusus di 10 terakhir di bulan Ramadan. Kenapa itu dilakukan? Karena tiada lain dan tiada bukan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, di malam-malam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu bernama malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Dan ketika kita berdiri sholat sembahyang menghadap Allah Subhanahu wa taala bertepatan pada malam Lailatul Qadar, maka aktivitas ibadah yang kita kerjakan pada malam hari itu lebih baik pahalanya dibandingkan beribadah biasa selama 1000 tahun lamanya. 1000 bulan lamanya, mohon maaf. Selama 1000 bulan lamanya, kurang lebih 83 sampai 84 tahun kurang lebih. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi memperbanyak sholat malam, qiyamul lail. Bapak Ibu, itu yang kedua. Yang ketiga yang dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, beliau memperbanyak mengulang-ulangi Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Karena pada waktu itu di zaman Nabi Al-Quran belum dibukukan, Pak. Betul ya? Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran belum dibukukan karena memang belum selesai turunnya wahyu.
Belum selesai turunnya wahyu. Tapi Nabi SAW menyerukan kepada para sahabatnya untuk memperbanyak membaca Al-Quran yang mereka telah baca, yang mereka telah hafal, atau yang mereka telah ingat, atau mungkin ada segelintir mereka yang menulis Al-Quran itu sendiri. Ya, mereka memperbanyak membaca Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran. Kita di zaman sekarang Pak amat sangat mudah. Kalau zaman Nabi dahulu kala, kalau tidak hafal Quran, sulit untuk mengulang-ulangi membaca Al-Quran, karena memang belum ada mushaf, belum dibukukan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama Al-Quran. Kita sekarang alhamdulillah, yang hafal Quran lemah, yang dah hafal Quran tinggal ambil mushaf baca. Bahkan di TV tadi ku jengok ada juga Al-Qur'annya. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi mudah sekali. Dan tidak ada ruginya bagi orang yang membaca Al-Qur'an. Kita akan mendapatkan syafaat Al-Qur'an nanti di hari kiamat. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, karena Al-Quran akan datang di hari kiamat memberikan syafaat bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Pak, nanti di akhirat kita menunggu dua syafaat kubro. Syafaat pertama syafaat baginda Nabi SAW. Syafaat yang kedua adalah syafaat Al-Quran bagi orang-orang yang senantiasa dulu di dunia membaca Al-Quran. Ustadz, kamu lemah maca Quran paca. Kami tidak paca, takut salah. Kalau salah gek berdosa. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita sedang belajar salah membaca Al-Quran, tidak berdosa insya Allah, malah mendapatkan pahala. Yang penting apa? Yang penting ketika kita baca, memang kita tak tahu ini panjangkah pendekkah, karena kita proses belajar. Yang tidak boleh itu ketika kita sudah tahu ini panjang maka dipendekkan, atau pendek dipanjangkan. Nah yang itu tidak boleh. Ini dengung malah diizharkan, ini izhar malah diidghamkan. Yang itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita masih dalam proses belajar, maka boleh salah. Walaupun tidak mungkin kita nak maco aku nak salah beda kado kan, karena berusaha kita nak benar. Tapi kalau seandainya salah, tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena di dalam hadis Nabi Rasul SAW pernah bersabda, orang yang mahir, yang pandai membaca Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, derajatnya di sisi Allah seperti al-malaikatul bararah, seperti malaikat yang mulia. Orang yang pandai dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Tapi orang-orang yang masih proses belajar, terbata-bata, salah-salah, di dalam hadis mengatakan yatata'ubihi, terbata-bata dia di dalam membaca Al-Quran, falahu ajrani, dia akan mendapatkan 2 pahala. Jadi tidak ada ruginya. Bahkan di setiap huruf Nabi mengatakan 10 kebaikan. Setiap huruf Bapak Ibu. Wala aqulu alif lam mim harf. Dan aku tidaklah mengatakan, kata Nabi, alif lam mim itu 1 huruf. Walakin, akan tetapi, alifun harfun wa lamun harfun wa mimum harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Ketika kita membaca alif lam mim, sudah 3 huruf kita dapatkan. 3 dikali 10 kebaikan, baru membaca alif lam mim sudah mendapatkan 30 kebaikan. Karena 10 dikali 3, 30 kebaikan. Tidak ada ruginya. Ustadz, bagaimana kalau kita membaca ayat pertama dalam surat Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa huruf? Kurang lebih ada 19 huruf di situ. Kurang lebih ada 19 huruf di situ. 19 dikali 10 kebaikan sudah mendapatkan 190 kebaikan. Mudah sekali. Bagaimana kalau kita membaca Al-Fatihah secara keseluruhan? 7 ayat. Berapa huruf? Hitung dewek balik ini ya. Hitung dewek balik ini. Berapa huruf di dalam surat Al-Fatihah? Dikalikan 10. Berapa banyak kita dapatkan? Lalu kita lanjutkan di dalam surat Al-Baqarah. Ada 286 ayat. Ingat ayat ini, bukan huruf. Ada 286 ayat. Dikalikan berapa jumlah huruf di dalam itu? Kalikan 10. Dapat lagi kita.
Masuk lagi ke dalam surat Ali Imran, ada 200 ayat di situ. Berapa huruf di dalamnya? Wallahu a'lam. Kalikan 10. Berapa banyak kita dapatkan? Sampai ke surat An-Nas. Kita baca. Bukan hanya sekali khatam, bahkan mungkin berkali-kali khatam di dalam bulan Ramadan. Maka sungguh amat sangat luar biasa pahalanya. Orang akan mendapatkan pahala di sisi Allah ketika membaca Al-Quran. Oleh sebab itu Nabi SAW ketika masuk di 10 terakhir bulan Ramadan senantiasa mengulang-ulangi hafalannya membaca Al-Quran. Bahkan di dalam sebuah riwayat mengatakan bahwa Nabi SAW di akhir kehidupannya, di akhir Ramadan beliau selalu mengkhatamkan Al-Quran di depan Jibril selama 2 kali, mengulang-ulangi sampai khatam Al-Quran selama 2 kali khatam Al-Quran di depan Jibril. Artinya untuk disimak Jibril kalau ada salah, ya. Kalau ada salah mungkin diingatkan oleh Jibril 2 kali, ya, selama di bulan Ramadan khatam di depan Jibril untuk didengarkan bacaan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memperbanyak membaca Al-Quran. Yang keempat, Bapak Ibu, amalan yang biasa dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir-akhir bulan Ramadan atau di 10 terakhir di bulan Ramadan adalah sedekah, memperbanyak sedekah. Ustadz, mak mano kami nak sedekah, kami dalam masjid? Pak, mudah, tinggal ngomong sambung rumah, dek bawa ke nasi padang 100 bungkus, bawa ke masjid. Kan mudah zaman sekarang. Tapi ingat, bawa nasi padang bukan di waktu zuhur. Agak bawa nasi pagi sore atau sederhana 100 bungkus di waktu zuhur. Nah, siapa nak makan? Tidak dimakan agak sore lebasi. Ya. Ditelepon keluarganya, istrinya. Ya, misalnya jam berapa? Jam 3:30, jam 4 sore lah misalnya. Untuk untuk pesan ke rumah makan. Dijengoknya berapa uang dihitungnya, 100 cukup. Sudah ditelepon, tolong siapkan misalnya 100 bungkus nasi padang beserta minumannya, buah-buahnya, bawa ke Masjid Baitur Rahman. Dibawa ke Masjid Baitur Rahman. Itu kan sedekah namanya, sedekah. Ustadz banyak ego. Sudah, ketika lewat celengan masjid, jangan suruh dia lewat deh. Stop dulu, ya. Scan barcode, scan barcode, ya. Di scan barcode, Ustadz aku udah bawa HP, bawa dompet pasti, kata Ustadz Yusuf Mansur kan, bawa dompet kan? Bawa dompet, kalau bawa dompet keluarkan isinya, ya. Keluarkan isinya. Bapak Ibu, apa yang dikeluarkan dari isi dompet kita masuk ke situ, mohon maaf seakan-akan kita mengatakan, wahai pengurus masjid, ini ada sedikit harta yang aku titipkan, aku akan minta lagi di akhirat. Tolong balikkan lagi di akhirat duit ini. Tapi bukan berupa duit, Pak, dibalik karena di akhirat age tidak berlaku duit kita. Jangankan duit kita, teko dolar lagi tidak berlaku. Kenapa? Karena di akhirat nanti la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Di akhirat nanti tidak ada jual beli. Untuk apa lagi duit? Makanya di akhirat nanti bukan uangnya dikembalikan, tapi nilai pahala dari harta yang kita sedekahkan akan menjadi poin bagi kita. Memperbanyak sedekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah setelah sholat subuh tergesa-gesa beliau meninggalkan masjid masuk ke rumahnya. Para sahabat melihat beliau amat sangat heran. Biasanya Nabi duduk dulu bersama kami di sini zikir, baca Quran, baru balik ke rumah. Ini setelah assalamualaikum warahmatullahi, tergesa-gesa pulang ke rumah. Maka sahabat tadi bahasa kita setelah melihat Nabi begitu diintipnya, apalah agawi Nabi. Rupanya Nabi Muhammad pulang, di rumahnya masih ada sepotong roti, Pak. Masih punya sepotong roti di rumahnya. Beliau ingat setelah salam sholat tersebut langsung pulang agar supaya sepotong roti tersebut disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Padahal di rumah cuma sepotong roti, bukan 100 potong, ya. Masih ada sepotong, bahkan setengah potong roti.
di rumahnya. Maka beliau keluar lalu membagikan sepotong roti tersebut. Di rumahnya udah kasih lagi makanan, Pak. Kalau kita di rumah beras banyak, buah-buahan banyak, lauk pauk banyak, tebasi-basi, Pak. Tebasi-basi di pucuk meja makan itu. Kita makannya tidak habis, kita nak sedekahkan, tak kado sedekah basi. Makanya Bapak Ibu, kalau mencontoh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita mendapatkan rezeki atau punya rezeki, maka jangan lupa berbagi. Jangan pelitlah, jangan kikirlah, jangan getah basah. Ya, jangan getah basah, berbagi. Makanya Nabi ketika memerintahkan istrinya untuk masak lauk pauk, kata Nabi, banyakkan kuahnya ya. Untuk apa, Pak? Bukannya Nabi senang makan kuah, ngirup kuah macam kita, tapi berbagi ke tetangga. Tidak dapat dagingnya, kuahnya bejadilah. Tapi tak kado, Pak, ngunjuk kuahnya. Tersinggung tetangga yang kita unjuk. Ini muat pindang tulang, kuahnya baik unjuknya. Apa kendaknya? Ya. Tapi itu kan istilah itu. Istilah. Artinya ketika kita memiliki rezeki, berbagilah, berbagilah. Ya. Apalagi di bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di luar bulan Ramadan dikenal dengan jud. Jud itu, Pak, artinya dermawan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dermawan lagi ketika sudah datang bulan Ramadan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu poin keempat yang dilakukan selama 10 terakhir di bulan Ramadan. Diperbanyak kita lakukan di 10 terakhir bulan Ramadan. Yang kelima adalah ketika sudah masuk di akhir-akhir bulan Ramadan adalah ikhrajuz zakah, mengeluarkan zakat, ya. Wabil khusus zakat fitrah. Kalau zakat mal kan tergantung haulnya dan nisabnya. Kalau haulnya pas 1 haul 1 tahun tidak keluar dari nisab, di bulan Ramadan dia dapatkan itu, ya di bulan Ramadan dia keluarkan. Tapi kalau zakat mal di luar bulan Ramadan dia dapatkan, ketika di bulan Ramadan belum sampai 1 haul, maka belum wajib bagi dirinya untuk mengeluarkan zakat mal. Ya, zakat mal itu tergantung sudah sampai setahunkah harta tersebut, sampai nisabkah ketika mulai dari tahun kemarin. Kalau sudah sampai 1 haul dan 1 nisabnya sudah sampai, maka dikeluarkan. Maka zakat mal itu tidak identik di dalam bulan Ramadan. Kalau di dalam Ramadan dia dapatkan sudah sampai 1 haul, keluarkan. Tapi kalau di bulan-bulan lain, maka di bulan-bulan lain itulah dia keluarkan ketika sudah sampai haulnya. Yang jelas di bulan Ramadan, wabil khusus di akhir-akhir bulan Ramadan, kita diperintahkan untuk ikhrajuz zakah, untuk mengeluarkan zakat fitrah, ya, zakat fitrah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu berzakat fitrah, Pak, menggunakan bisa menggunakan kurma, gandum, ya, makanan pokok mereka, kurma dan gandum. Maka kita di sini di Indonesia, karena makanan pokok kita adalah nasi, maka kita pun mengeluarkan zakat fitrah dengan beras. Ustadz, sulit rasanya kalau mawa dari rumah beras berkilo-kilo, berkarung-karung. Mak mano kalau duit baik, silakan. Ya, silahkan, karena ulama Syafi'iyah membolehkan kita membayar membayar zakat dengan uang. Nanti uang itu juga akan dibagikan kepada fakir miskin untuk membeli beras. Ingat, untuk beli beras, bukan untuk beli token, ya. Untuk membeli makanan pokok, ya, beras, ya. Atau beli nasi langsung dengan lauk pauknya, silahkan. Oleh sebab itu ikhrajuz zakah, jangan lupa, Pak, mengeluarkan zakat. Karena kalau kita nih terlalu asyik di dalam iktikaf lalu lupa dengan zakat, paslah sudah uang naik ke pucuk mimbar solat solat Idul Fitri, khatib sudah turun selesai khutbah, maka baru teringat, mohon maaf, tidak ada waktu lagi untuk berzakat fitrah, waktunya habis. Ketika masih saja kita keluarkan, maka nilai yang kita keluarkan bukanlah nilai zakat fitrah, tapi sedekah dari sedekah biasa kita. Makanya ingatkan, bila perlu pasang alarm di HP kita, ya. Pasang alarm di HP kita bahwa keluarkan zakat.
Keluarkan zakat. Kapan waktu terbaik mengeluarkan zakat? Waktu terbaik mengeluarkan zakat adalah di malam lebaran. Di malam lebaran. Itu kalau kita langsung ngunjuk ke uangnya, Pak. Kalau langsung kita unjuk ke uangnya door to door, memang bagus di malam lebaran. Agar supaya besok ketika kita berlebaran, mereka juga senang seperti apa yang kita rasakan karena ada makanan yang mereka bisa makan. Tapi karena kita sekarang dikoordinasi, silakan datang ke masjid untuk membayar zakat. Tergantung pengurus masjidnya kapan sudah memulai penerimaan zakat fitrahnya. Nanti dari pengurus masjid akan membagikan 1 hari sebelum hari lebaran. Bisa di siang harinya, bisa di malam harinya sebelum lebaran, atau paling telat dibayarkan adalah di malam takbiran, ya, di malam takbiran, agar supaya orang yang menerima zakat fitrah kita tadi ada makanan yang mereka bisa makan ketika hari raya Idul Fitri, ya, ketika hari raya Idul Fitri mengeluarkan zakat. Dan zakat fitrah ini Bapak Ibu termasuk rukun Islam. Artinya apa? Ketika kita tidak mengeluarkan zakat fitrah kita, maka dipertanyakan keislaman kita. Dipertanyakan keislaman kita. Sama seperti puasa. Puasa termasuk rukun Islam. Kalau kita ngaku Islam tapi tidak berpuasa, maka dipertanyakan keislaman kita. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu ikhrajuz zakah. Poin yang kelima. Poin yang keenam yang dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir-akhir di bulan Ramadan adalah memperbanyak berdoa. Memperbanyak berdoa. Kenapa memperbanyak berdoa? Ketika di hari Jumat, khutbah Jumat yang saya sampaikan di masjid ini tentang doa, pentingnya berdoa di bulan suci Ramadan, karena doa di bulan suci Ramadan bagi orang-orang yang berpuasa la turaddu da'watuhum, tidak akan tertolak pintaannya, pasti diterima oleh Allah. Kata Nabi dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, salasun la turaddu da'watuhum, ada 3 golongan yang mana doanya tak akan pernah ditolak oleh Allah Ta'ala, artinya pasti diterima. Yang pertama, imamun adil, orang sebagai pemimpin yang adil berdoa dia, maka doanya dikabulkan Allah. Yang kedua, as-shaim hina yuftir, dan orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Di riwayat lain as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, maka doanya mustajab. Yang ketiga adalah da'watul mazlum, orang yang terzolimi ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, doanya juga mustajab. Laisa bainahu wa bainallahi hijab, tidak ada perantara, tidak ada hijab pembatas antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hadis tersebut adalah as-shaim hina yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa doanya mustajab. Maka perbanyaklah membaca doa, banyak-banyak membaca doa, wabil khusus di 10 terakhir di bulan Ramadan. Mulia sekali Bapak Ibu 10 terakhir bulan Ramadan ini. Bahkan Allah bersumpah atas nama 10 terakhir bulan Ramadan. Tadi sholat subuh saya bacakan di rakaat pertama, wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Para ulama berbeda pendapat Bapak Ibu tentang 10 malam itu, demi 10 malam. Malam apa baik itu? Ada yang mengatakan 10 malam terakhir. Ada yang mengatakan 10 malam bulan Zulhijjah sampai tanggal 10-nya. Tapi yang kuat dalilnya adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di sini disebut walayal. Lail itu Pak malam. Kalau malam yang utama adalah malam 10 terakhir bulan Ramadan. Kalau siangnya paling utama adalah 10 pertama di bulan Muharram, di bulan Zulhijjah. Ya, di bulan Zulhijjah, ada juga di bulan Muharram. Makanya kalau malam disebut sini walayalin ashrin, dan demi 10 malam, maka malam di situ artinya malam-malam
terakhir di bulan suci Ramadan. Maka amat sangat rugi kita kalau di malam yang mulia tapi tidak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan yang keenam, memperbanyak berdoa. Wabil khusus ketika kita melihat kita sekarang begini, umat kita sekarang begini, kondisi kita begini, maka banyak-banyak berdoa untuk kita semuanya. Jangan egois hanya berdoa untuk dirimu dan keluargamu saja, tapi doakan untuk semuanya, agar supaya kita dalam kondisi aman, tidak ada hal-hal yang membahayakan agama kita. Semua virus, semua bencana, semua bala Allah angkat dari dunia dan lain sebagainya. Mohonlah kepada Allah untuk kebaikan dunia kita sekaligus untuk kebaikan akhirat kita. Yang terakhir, amalan yang biasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 terakhir di bulan Ramadan, wabil khusus di malam terakhir di bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan al-iktsaru min takbiri wat tahlili wat tahmid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak mengucapkan takbir, mengucapkan tahlil, mengucapkan tahmid, wabil khusus di malam hari bulan Ramadan, alias di malam takbiran, ya. Di malam takbiran itu sudah malam 1 Syawal, ya, di malam 1 Syawal. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak membaca tahlil, tahmid dan takbir di malam tersebut, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar supaya kita senantiasa bertakbir, ya, bertahmid, bertahlil di malam-malam lebaran kita. Oleh sebab itu, ma'asyiral hadirin, ada 7 poin yang saya catat di sini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama di bulan puasa, wabil khusus di 10 terakhir di 10 terakhir di bulan puasa. Saya ulang, yang pertama adalah i'tikaf, beriktikaf di dalam masjid. Yang kedua adalah memperbanyak qiyamul lail, memperpanjang qiyamul lail, memperlama qiyamul lail. Bahkan sholat witir dilakukan tidak di setelah sholat tarawih, tapi setelah sholat tahajudnya. Yang ketiga adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Yang hafal, ulangi hafalanmu. Yang tidak hafal, ambil mushafmu, baca Al-Quran. Yang keempat adalah bersedekah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang amat sangat dermawan, dan lebih dermawan lagi Nabi ketika masuk di bulan Ramadan, wabil khusus di 10 terakhir di bulan Ramadan. Yang kelima adalah mengeluarkan zakat ketika waktunya telah tiba. Mengeluarkan zakat ketika waktunya sudah tiba. Waktu yang paling afdal mengeluarkan zakat, apalagi door to door, langsung kita yang memberikan, tidak melalui baznas atau pengurus masjid, maka lebih baik dikeluarkan di malam lebaran, agar supaya ketika berlebaran Idul Fitri, mereka yang kita bagikan sedekah, kita bagikan zakat, ada makanan yang mereka bisa makan di hari raya Idul Fitri. Tapi kalau kita membayarkannya misalnya ke masjid, boleh, ya, sebelum itu boleh, karena itu ditampung dulu oleh oleh amil zakat masjid. Nanti di malam lebaran atau 1 hari sebelum lebaran, apa yang kita titipkan ke masjid akan didistribusikan kepada 8 asnaf yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah memperbanyak berdoa, berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketujuh, memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil, supaya bentuk dari kemenangan kita insya Allah di hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa mengingatkan kita kembali tentang amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan, wabil khusus di akhir-akhir bulan Ramadan, sehingga kita bisa betul-betul menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman hidup, sebagai uswatun hasanah, contoh teladan di dalam kehidupan kita. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada baiknya datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada salah dan khilafnya asli datang dari saya pribadi dan dari syaitan. Terima kasih atas segala perhatian. Sebelum kita tutup pengajian pada subuh hari ini, kalau memang ada yang ingin dipertanyakan, disilakan. Jawabannya boleh, tapi afdalnya
berzakat fitrah di tempat kita berada. Kalau ditanya boleh atau tidak, boleh. Saya di sini sekarang berzakat fitrah di Mekah sana boleh. Dan selesai zakat fitrah, artinya sudah selesai kita lakukan. Tapi afdalnya di mana kita berada, disitulah kita berzakat fitrah. Itu afdalnya. Jadi seandainya kita misalnya orang Jakarta, lalu ditugaskan di Palembang, maka afdolnya di Palembang inilah, karena tempat kita tinggal selama setahun ini, maka di Palembang inilah kita keluarkan zakat. Kita keluarkan zakat. Ya, itu afdolnya. Tapi kalau mau dikirim ke dusun, silahkan, dan itu tetap menjadi zakat fitrah. Tapi sekali lagi afdolnya dibayarkan di tempat kita berada. Itu afdolnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Makasih Ustaz. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz galak bederup wong datang, sehingga tidak bisa diidentifikasi. Ada pengurus nyok-nyok lah aja. Mana itu kira-kira? Datang minta, kita tidak bisa mengidentifikasi apakah dia termasuk fakir dan miskin. Tolong deh bantu kami Ustaz. Ini fenomena yang tidak kita pungkiri Pak. Ketika waktunya membagikan zakat, maka banyak orang-orang yang notabenanya tidak kita kenal datang meminta zakat. Kita mau menolaknya, takut dia memang termasuk fakir miskin atau 8 asnaf yang ditentukan. Tidak ditolak, dikasih, takut salah alamat, takut salah sasaran. Bapak Ibu, pertama yang saya ingatkan bukan kepada pengurus masjid, tapi bagi orang-orang yang biasanya datang meminta-minta. Sama sekali tidak ada baiknya itu. Menjatuhkan harkat martabat diri kita. Datang lalu meminta. Kenapa? Kalau kita berada di rumah kita, karena kalau memang kita layak menerima zakat, pasti pengurus masjid di tempat kita akan memberikan zakat fitrah tersebut. Kalau memang kita layak. Kalau orang datang kemana-mana, datang ke masjid sana, ke masjid sini untuk meminta zakat, ya maka berarti dikhawatirkan memang dia ini sebagai oknum ini. Kita tidak tahu dia Islam apa tidak, Ustaz, tapi dia berjilbab. Oh banyak Pak ini. Banyak sekarang nih oknum-oknum seperti modus masuk itu, ya. Tadinya bukan Islam karena dia kepengen dapat zakat banyak, mumpung di bulan Ramadan wong Islam banyak sedekah, akhirnya beli modal 25.000 beli jilbab, ya. Lanang tina berjilbab, ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat. Jadi itu kepada para peminta-minta. Jangan meminta-minta zakat. Kalau memang Anda berhak, pasti pengurus masjid akan datang kepadamu. Satu. Yang kedua, kepada pengurus masjid. Kalau memang ada orang seperti itu, mohon maaf, kita harus memprioritaskan orang-orang yang ada di sekitar kita dulu. Itu prioritas kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Kecuali kalau memang orang-orang di sekitar kita becaknya tidak katik lagi yang layak dapat zakat dari komplek kami ini. Kayo galo. Nah kalau itu didistribusikan kepada tempat-tempat yang memang kita butuh, yang memang membutuhkan zakat. Misalnya kita bawa kemana zakat kita ini? Misalnya bawa ke daerah-daerah yang tanda kutip agak-agak miskin, daerah miskin. Silahkan pengurus masjid. Kalau memang di sekitar masjid sudah memang seakan-akan tidak layak lagi untuk mendapatkan zakat fitrah. Ya. Jadi pengurus masjid mohon maaf boleh menolak orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Karena ada dari sisi prioritas. Siapa yang lebih kita prioritaskan. Kecuali kalau memang orang yang datang itu memang kita kenal, kita tahu memang dia ini fakir miskin, orang yang memang tidak punya, mau makan besok dak kate, unjuk kelah. Kalau memang lah sudah itu. Kecuali kalau memang ada di antara bapak ibu yang memasukkan mereka yang datang itu sebagai ibnu sabil, ya.
Karena dari 8 asnaf itu kan ada namanya Ibnu Sabil, orang yang putus perjalanannya karena habis bekalnya. Itu lain cerita lagi. Misalnya dia nak mudik, habis bekalnya, tak katik lagi duitnya, maka dia termasuk Ibnu Sabil yang layak untuk mendapatkan zakat fitrah kita. Tapi kalau di luar dari itu, maka saya pribadi mengatakan prioritaskan terlebih dahulu orang-orang yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena kita ini ya dituntut untuk memperhatikan orang-orang terdekat dulu. Setelah itu baru agak meluas dan meluas. Kalau kita memperhatikan orang-orang yang notabenanya tak tahu dari mana, dan pada akhirnya akan merugikan orang-orang yang berhak menerima di sekitar kita, maka bisa jadi kita termasuk orang yang zalim. Jadi saya pribadi mengatakan prioritaskan terlebih dahulu orang-orang yang ada di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Zaman Nabi SAW membayarkan zakat fitrah itu dengan kurma atau gandum. Kurma atau gandum. Satu mud itu satu mud itu ada namanya canting ya, canting, dan canting itu bukan canting susu kita Pak, agak besar lagi sedikit. Nah, ketika ulama membahas itu, maka zakat fitrah itu 2,5 kilo itu sudah semua sudah semua difikirkan, karena beras ini padat, tidak ada celah di dalam situ. Kalau kurma kan ketika bertumpuk-tumpuk kan ada celah-celahnya itu tuh yang kosong. Betul Pak ya, kalau kurma ditumpuk-tumpuk itu bukannya seperti gandum yang padat, seperti beras yang padat. Kalau kurma kan ketika dimasukkan di satu tempat kan ada celahnya yang kosong. Maka para ulama mengatakan bahwa kurang lebih 2,5 kilo. Kalau ada misalnya orang-orang sekarang mengatakan bahwa zakat 2,5 kilo itu kurang, yang betul itu 2,7 sekian, lajulah. Semakin banyak dia keluarkan semakin bagus. Tapi ini sudah kesepakatan oleh para ulama, dan saya yakin seyakin-yakinnya ulama kita bukanlah basukitos kendaati. Bahkan saya pernah kuliah di Madinah, membayar dengan beras pun 2,5 kilo. Saya pernah di Madinah Pak, kuliah saya di Madinah. Ketika bayar dengan beras pun demikian. Ya 2,5 kilo kurang lebih. Jadi jangan ragu-ragu, jangan khawatir. Tapi tadi Pak, kalau kita keluarkan jauh lebih banyak itu lebih bagus. Jauh lebih banyak. Misalnya kita bertiga cuman, bawalah sekampil beras 10 kilo, lalu katakan kepada pengurus masjid atau amil zakat, tolong diterima, ini beras 10 kilo untuk kami bertiga, si fulan, si fulanah dengan si fulan. Itu jauh lebih bagus. Berarti per satu orang dikasih 3,3, betul ya, kurang lebih begitu. Itu jauh lebih bagus. Tapi kalau mau pas-pas ya kurang lebih 2,5 kilo. Jangan kurang Pak, tapi ya Paca ada saat nganjang cak 2 mato lah, malah nak nganjang lagi, sudah 2,5 kilo nak ngajang lagi ya. Jadi jangan kurang, bila perlu lebihkan ya. Bila perlu lebihkan. Jadi minimal keluarkan zakat fitrah itu 2,5 kilo kalau beras. Lebih banyak lebih bagus. Jangan sampai kurang dari situ, dikhawatirkan kurang jumlah jumlah zakat fitrah yang kita mesti keluarkan. Wallahu taala alam bisawab. Karena memang ada sekarang ada dijual canting canting mud itu ya. Silakan kalau memang pengurus masjid punya, alhamdulillah. Tapi kalau pengurus masjid punya, takutnya konflik lagi sama jamaah. Kenapa? Karena jamaah taunya 2,5 kilo. Ini canting ini kalau dicantingkan pakai beras kita kurang lebih 2,7. Agak laju pengurus masjid, ini pasti nak dikorupsi ini. Laju suuzon mereka dengan kita. Jadi sudahlah laksanakan 2,5 kilo. Insya Allah ini sudah sepakatan para ulama. Masalah kilonya itu sudah sepakatan para ulama. Maka insya Allah apapun yang telah disepakati oleh para ulama, insya Allah kalau betul kita dapat 2, kalau salah insya Allah dapat 1. Tidak ada ruginya sama sekali. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita makan nasi maka beras kita keluarkan. Jadi kalau memang ada satu masjid misalnya menerima zakat fitrah dari muzaki menggunakan uang, tapi akad kita adalah uang ini akan kita belikan lagi beras ya,
itu jauh lebih bagus. Tapi kalau misalnya Ustadz repot, Ustadz sudahlah kita kasih uang saja dengan syarat nanti ketika kita kasih uang omong kebaik sama orang yang menerima, ini tolong dibeli ke beras age sudah, masalah dia age dibeli ke berasnya apa dibeli ke token, dibeli ke pulsa, beli ke apa itu itu sudah urusan dia. Karena kalaupun kita berikan beras, kalau dia nak jual lagi kan pajak. Itu kan logikanya itu kan. Sudah kita tunjuk beras 10 kilo sekarung 10 kilo. Karena dia butuh duit, datang dia ke warung. Berapa harga beras ini? 10 kilo? Oh harganya 105.000. Ambil lah beras aku nah 10 kilo 90 jadilah. Kira-kira diterima tak? Diterima. Kenapa? Karena tidak ada rusaknya tempatnya ini. Malah untung ini kita jual 105.000, dia jual 90. Sudah sini. Ya kalau dia butuh duit kan itu. Jadi apapun caranya dia pasti jual kalau memang dia butuh duit. Maka sudahlah kita berzakat, kita akadkan akad itu akad beras. Walaupun pengurus masjid ngunjuk duit kepada orang yang menerima, tapi tadi titip kepada mereka, ini silahkan dipergunakan untuk membeli kebutuhan pokok wabil khusus beras. Kalau masalah dia belikan apa itu sudah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas niat kita para muzaki dan niat kita para para pengumpul zakat dan pembayar zakat tersebut adalah memberikan kepada mereka makanan pokok berupa beras. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Orang meminjam uang kepada kita yang mana nisabnya jauh melebihi atau sudah sampai pada nisabnya. Nisab uang itu Pak, kalau 85 gram emas kurang lebih 43 juta sampai 50 juta lah, kurang lebih kalau dinilaikan dengan uang, kurang lebih 60 jutaan ya, kurang lebih 60 jutaan. Nah ini 100 atau 200 juta orang minjam sudah lebih setahun dan uang itu pasti ada karena nominalnya dia minjam, bukan dia minta lalu kita tunjuk. Kalau dia minta kita tunjuk berarti habis duit itu bukan punya kita lagi. Karena dia minjam, kita berikan pinjaman, sudah lewat sudah lewat nisabnya dan sudah lewat haulnya. Maka kita yang memiliki harta tersebut kita keluarkan zakatnya 2,5%. Kita keluarkan. Kenapa? Karena uang itu uang kita. Uang itu uang kita, bukan uang orang yang meminjam tadi. Uang kita hanya saja berada di tangan dia, dikelola oleh dia, dipakai oleh dia. Masalah duit kita, maka keluarkan zakatnya 2,5%. Itu jauh lebih aman dibandingkan kita berdebat ini begini karena memang ada ulama yang mengatakan karena itu sudah bukan di bawah penguasaan kita lagi karena sudah dipakai oleh orang dan lain sebagainya. Saya pribadi lebih condong kepada itu masih tetap uang kita, cuman berada di tangan orang ya, maka keluarkan zakat emalnya 2,5% apabila sudah sampai haul dan sudah sampai pada nisabnya. Wallahu a'lam bisawab. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sejenak mari kita mengangkat tangan bermunajat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita harapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk mengijabah doa-doa kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta ya ghaffar, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وقراءتنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا ربنا يا رب العالمين. ربنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك
wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Rahmanu ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada baiknya datang dari Allah Ta'ala dan ada salahnya dari saya pribadi dan dari syaitan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.